Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Banyak yang nanya, Pak, sharing dong daftar pertanyaan analis KPR. Karena saya lagi ngajuin KPR, saya bingung nih, nanti kalau ditanya apa saya nggak tahu, nanti saya salah jawab, malah ditolak ujung-ujungnya. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas tentang daftar pertanyaan analis KPR yang sering ditanyakan. Bukan meliputi semua ya, tapi yang paling sering ditanyakan. Nah, sederhananya, analis KPR ini akan bertanya setidaknya dalam dua kategori besar. Kategori pertama bicara tentang pekerjaan atau profesi yang teman-teman lakukan. Nah, sedangkan kategori yang kedua itu bicara tentang kondisi keuangan kamu. Nah, kita kupas ya lebih dalam masing-masing kategori tersebut. Nah, untuk kategori pekerjaan atau profesi, sebenarnya pihak analis ini cuma mau lebih comfort aja sih, lebih nyaman dengan kondisi apa yang kamu sampaikan gitu. Di dokumen-dokumen kan sebenarnya udah jelas, udah tertuang semua tuh. Oh, ini ada surat keterangan bekerja, ada gaji, ada apa segala macam, bla 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 gitu. Tapi analis mau pastikan kembali bahwa apa yang disampaikan di dalam dokumen tersebut memang benar apa adanya dan memang sesuai dengan apa yang kita dijawab sama kamu gitu. Nah, setidaknya terkait dengan pekerjaan atau profesi itu ada 3 hal yang akan ditanyakan. Yaitu yang pertama adalah lamanya kamu bekerja gitu. Hal ini menjadi penting sekali karena analis perlu tahu bahwa pada saat kamu sudah bekerja sekian waktu, itu apakah kamu stabil kondisinya ada di situ atau bagaimana gitu. Kalau kamu baru bekerja kurang dari 1 tahun gitu, misal baru 6 bulan atau 9 bulan, hal tersebut kurang bisa memberikan kepastian pada analis bahwa yang bersangkutan ini memang bisa bekerja dan bisa betah dan sesuai dengan pekerjaan tersebut. Karena kalau baru jalan misalnya 9 bulan, terus misal nih sampai terjadi di bulan ke-11 tiba-tiba dia mau mengundurkan diri karena dia udah, saya udah nggak tahan nih sama pekerjaannya, saya enek nih sama ini. Ya udah, saya mau mundur aja. Nah, ini nanti yang mau bayarin KPR-nya siapa dong? Kan dia dapat pekerjaan, dia punya profesi, misalnya dia berusaha di satu hal, kalau dia mau ubah menjadi hal yang lain, ini kan nggak mudah juga, apalagi zaman sekarang, zaman pandemi ya, walaupun sudah menjelang pandemi berakhir ya, tapi kita tetap mesti selalu waspada sampai saat ini. Nah, ini kan nggak gampang cari pekerjaan baru. Jadi, ini adalah hal yang sangat penting yang diperhatikan oleh analis. Gitu. Selain itu dia juga akan bertanya, kamu bekerjanya di bidang apa sih? Apakah di bidang keuangan? Apakah di bidang pertambangan? Apakah di bidang pendidikan? Nah, ini masing-masing bidang, ini ada resikonya sendiri-sendiri. Nah, ini kaitannya dengan prinsip 5C yang harus diterapkan oleh analis, yaitu terkait dengan C yang condition. Jadi kondisi perekonomian. Kalau misalnya dia bekerja di satu bidang yang secara kondisi ekonomi secara makro itu tidak terlalu mendukung bidang tersebut, maka bisa jadi tidak diberikan pembiayaan gitu. Tapi yang pasti kembali lagi, jawab aja apa adanya, karena apa yang diinginkan oleh analis sebenarnya bukan untuk menolak permohonan teman-teman, tapi lebih kepada bagaimana supaya pinjaman KPR ini aman. Nah, yang kondisi ketiga terkait dengan pekerjaan atau profesi ini adalah besarnya penghasilan kamu. Udah pasti bakal ditanyain, Pak, Bu, sebenarnya setiap bulannya dapat berapa sih? Gitu. Itu apakah itu gaji doang? Atau jangan-jangan itu ada tunjangan? Nah, sifat tunjangannya kayak gimana? Apakah tunjangannya diberikan harian? Atau tunjangannya udah pasti dikasih apapun kondisinya? Nah, kondisi-kondisi seperti ini, itu pasti akan dipastikan dulu oleh si analis KPR. Nah, kita masuk ke kategori yang kedua ya, terkait dengan keuanganmu.
Ini sebenarnya hal yang berkaitan dengan transaksi untuk jual beli propertinya, maupun dengan nantinya nih keberlangsungan KPR kamu gitu. Jadi analis kan butuh yakin bahwa memang kondisi keuanganmu bisa cukup memadai sehingga perjalanan KPR-mu akan datar-datar saja, tapi nggak naik turun gitu. Atau nggak diwarnai dengan tunggakan ini dan itu gitu. Karena kalau ada tunggakan atau gimana, ini kan sebenarnya sama-sama nggak enak ya. Bank juga nggak enak gitu, teman-teman juga pasti akan terganggu gitu karena diteleponin debt collector gitu, ditanyain kapan mau bayar segala macam bla 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 gitu. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan dan jawablah apa adanya gitu. Nah, terkait dengan keuangan, ini setidaknya ada 5 hal yang akan teman-teman ditanyakan, yaitu teman-teman akan ditanyain, udah siapin DP berapa sih? Gitu. DP ini uang muka ya. Jadi kondisi pertanyaan ini sebenarnya untuk memfilter kategori teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau DP yang teman-teman bayarkan ini tinggi, artinya teman-teman bisa dibilang bonafit gitu. Jadi kalau misalnya udah DP-nya tinggi, otomatis biasanya analis akan lebih longgar nih dalam beberapa hal. Tapi terkait dengan kondisi berikut ini tetap ditanyakan dan harus dipastikan sama si analis, yaitu biaya hidup. Gitu. Karena kalau ceritanya biaya hidup ini kan ya pasti keluar ya. Setiap bulan pasti ada biaya. Tidak mungkin tidak ada biaya. Nah, ini analis harus pastikan. Biaya hidupnya berapa, Pak, sebulan? Ini udah termasuk anak istri atau bagaimana? Anggota keluarga Bapak ada berapa orang sih? Oh, anak ada berapa? Misal ada 2 gitu atau 3. Oh, usianya berapa aja? Nah, ini karena analis mau coba lihat ini anak-anaknya kira-kira biaya per anaknya ini berapa. Kalau anaknya dibilang, oh yang ini anak yang pertama sudah bekerja, yang kedua ini baru saja lulus kuliah, lagi mau cari pekerjaan. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini, analis bisa istilahnya mempertimbangkan bahwa biaya hidup si anak tersebut secara relatif ini bisa dianggap ditanggungnya hanya sedikit saja. Kenapa? Karena yang pertama sudah bekerja, terus anak yang kedua sudah lulus kuliah, sedang cari pekerjaan. Harusnya untuk biaya hidup tidak terlalu besar untuk menanggung anak-anak tersebut. Nah, terus kondisi yang berikutnya terkait dengan keuangan adalah gimana sih riwayat pinjamanmu selama ini, pembayarannya bagaimana gitu. Apakah sering ada telat-telat gitu atau sesekali ada telat sih, tapi begitu telat gede gitu tunggakannya. Nah, kalau begitu ceritanya walaupun telat cuma 1 hari sampai 5 hari misalnya nih, tapi kalau tunggakannya besar gitu, misalnya sampai puluhan juta atau ratusan juta, ini tentunya ini jadi pertimbangan tersendiri lagi bagi analis. Karena ini ya bisa bikin deg-degan ya. Gitu. Nah, selain itu, analis juga pasti akan memastikan kondisi fasilitas pinjamanmu saat ini adanya apa aja sih, supaya analisnya ini bisa benar-benar mempertimbangkan, oke, dengan penghasilan kamu yang sekian, yang misalnya 5 juta, penghasilan misalnya 10 juta gitu. Nah, ini biaya hidupnya misalnya ada 3 juta, terus angsuran yang ada sekarang misalnya ada 2 juta, nah kira-kira kamu akan diizinkan untuk mengangsur KPR sampai di angka berapa. Yang pasti maksimal adalah sampai penghasilan kamu habis. Jadi tidak ada surplus sama sekali. Jadi misalnya kalau skenario tadi, misalnya penghasilan 10 juta, gitu. Biaya hidup 3 juta, angsuran lainnya 2 juta, gitu. Maksimal banget yang bisa dikasih sama analis adalah angsuran kamu untuk angsuran KPR, itu maksimal adalah 5 juta per bulan. Itu baik sekali. Tapi, balik lagi, analis dalam memberikan pertimbangan baiknya ini 5 juta, atau 4 juta, atau 3 juta saja untuk angsuran KPR-nya, ini pasti ada hal-hal lain lagi yang perlu diperhatikan. Makanya, analis akan banyak bertanya. Gitu. Pak, bener nih Pak, pinjamannya cuma ini doang.
ada lagi nggak Pak pinjaman di koperasi atau pinjaman sama perusahaan atau apa gitu. Dia memastikan segala hal sehingga pada saat dia memberikan rekomendasi KPR, itu benar-benar rekomendasi yang layak dan yang baik buat teman-teman juga. Karena kalau dia asal-asalan kasih rekomendasi, ya bisa jadi nggak nyampe setahun teman-teman udah nyerah gitu, udah ngangkat tangan. Waduh, saya udah nggak bisa bayar KPR lagi nih gitu. Seperti yang cukup banyak terjadi bagi beberapa sobat KPR yang pernah curhat juga nih sama KPR Academy. Pak, ini saya mesti gimana ya? Ini baru seminggu saya, ada yang baru 3 bulan, ada yang baru 5 bulan gitu. Ini saya mau balikin aja rumahnya ke bank gitu. Wow, kan beli rumahnya bukan sama bank, beli rumahnya sama penjual. Ya, jadinya kalau kamu mau balikin ya, balikin ke banknya adalah bukan bentuk rumah, tapi bentuk uang. Nah, itu kan repot ya. Gitu. Ngejual rumah kan nggak kayak jual roti, nggak kayak jual gorengan gitu yang gampang gitu ditawarin. Ya mau deh, boleh. Berapa? 10.000 oleh gitu. Mau rumah kan ratusan juta gitu. Pasti akan duit dari mana ya? Gitu. Jadi teman-teman sebenarnya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari analis KPR, sebenarnya jangan tutupi gitu. Jadi apa adanya aja kok, santai aja. Dan yang terpenting adalah teman-teman juga sadar bahwa keperluan analis menanyakan hal-hal tersebut adalah untuk kepentingan bersama. Supaya memang KPR ini memadai kondisinya, memenuhi syarat, dan kedepannya akan jalan lancar. Begitu. Oke, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya, untuk informasi penting yang sudah baru saja di-sharingkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!